Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, pulihkanku, bangkitkanku.
penyertaan-Mu sempurna. Inilah yang kami rasakan, kami saksikan, kesempurnaan Tuhan dalam penyertaan-Nya, dalam kasih dan kuasa-Nya, dalam tuntunan kebenaran firman-Nya, sehingga kami tidak sesat jalan. Teguhkan oleh renungan firman pada pagi hari ini, perteguh iman kami dalam kami mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk kepada surat yang baru, surat Galatia dari Rasul Paulus. Kita mulai dari pasal 1, saya langsung lompat ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Bapak Ibu, perikop ini menjelaskan bahwa sebenarnya jemaat Galatia telah mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil. Namun seiring berjalannya waktu, fokus mereka beralih pada Injil palsu. Kondisi ini membuat Paulus heran mengapa jemaat Galatia lekas berbalik daripada Kristus dan mengikuti Injil yang lain. Paulus merasa bertanggung jawab untuk menasihati mereka karena Injil palsu tersebut bukanlah Injil yang sejati. Itu hanyalah tipu daya iblis untuk mengacaukan iman orang percaya. Iblis berusaha memutarbalikkan Injil Kristus yang telah bertumbuh dalam jemaat. Iblis selalu tidak menyukai apa yang baik. Ia akan selalu berusaha menghancurkan segala jenis kebaikan, seperti iman orang percaya. Iblis selalu mengupayakan kehancuran fondasi iman kita. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan Injil palsu. Karena itu, Paulus dengan tegas mengutuk siapa saja yang menyebarkan Injil yang berbeda ini dari Injil Kristus. Berbicara tentang Injil palsu, kerap kali Injil palsu bekerja sangat halus. Sepertinya Injil sejati, sepertinya hal yang baik, tetapi menjauhkan kita dari yang namanya kasih karunia Kristus. Injil yang sejati memberitakan kasih karunia Kristus. Keselamatan hanya ada dalam Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Injil yang sejati memfokuskan setiap pengajarannya kepada Kristus. Sumber atau pusat pengajarannya adalah Kristus sendiri. Kematian Kristus, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan ia akan datang kembali untuk kedua kali menjemput gerejanya dan memerintah bersama dengan orang-orang kudus yang menanti-nanti kedatangan Tuhan dengan memelihara iman dan berjuang dalam perjuangan iman, yang mengerjakan keselamatannya sedemikian rupa, menerima mahkota, memerintah bersama dengan Kristus, dan akan hidup kekal bersama di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem baru. Itulah Injil yang sejati. Dalam konteks ini, ya, di surat Galatia ini, Injil palsu yang diberitakan berbicara tentang perkara sunat atau tidak sunat sebagai lambang keselamatan. Ini salah.
Keselamatan bukan karena perkara sunat lahiriah. Keselamatan oleh karena kasih karunia dalam Kristus, oleh karena iman kepada Kristus. Barang siapa percaya, dia diselamatkan dan peroleh hidup yang kekal. Sunat yang perlu adalah sunat batiniah, pertobatan, sehingga hati kita menjadi baru karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru dan kita hidup sebagai orang-orang yang telah diperbarui dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus sebagai anak-anak terang. Hidup secara roh, bukan hidup secara daging lagi. Kita hidup baik, kita hidup kudus bukan lagi untuk diselamatkan, tetapi untuk menyatakan orang yang telah diselamatkan. Kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup bagi Tuhan. Inilah Injil yang sejati. Bapak Ibu, hati-hati. Ada banyak rupa Injil palsu. Tidak saja bicara tentang keselamatan, ada juga Injil yang berbicara tentang kemakmuran. Ya, Tuhan memberi kemakmuran, tetapi bukan utama kita mengejar berkat-berkat jasmania. Injil sejati adalah Injil yang berfokus kepada Kristus dan pengajarannya, nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi di dunia ini. Mari kita lebih berhati-hati. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan tekun. Dalam Bible study, dalam persekutuan doa, dalam komunitas yang Tuhan sudah bentuk, Sema Church, tempat kita bertumbuh dalam iman percaya. Sebagai jemaat yang kudus, yang bertumbuh dalam iman, hingga satu saat Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, kita siap. Terpuji nama Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami. Engkau mengingatkan sebagai Bapa yang sayang kepada anaknya. Engkau tidak ingin satu pun di antara kami sesat jalan. Sepertinya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan siang malam kami mengerjakannya. Tetapi kami salah jalan. Tuhan tidak mau. Kami harus melayani Tuhan dengan pemahaman Injil yang benar. Injil yang sejati. Yang berpusat kepada Kristus. Yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Urapi hamba-hambamu di Sema Church ini, supaya dapat membimbing umatmu, mengerti kehendak Tuhan, hidup sebagai umat perjanjian baru di akhir zaman ini, menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu, siap menyambut Tuhan. Umat yang hidup bagi kemuliaan Tuhan, umat yang mempersiapkan diri kami sebagai imamat-imamat yang rajani, sampai Engkau datang kedua kali menjemput gerejamu. Kami ada, kami siap melayani Tuhan bersama dengan Engkau di kerajaan 1000 tahun damai dan dalam kekekalan. Teguhkan kebenaran firman-Mu oleh Roh Kudus yang ada dalam setiap kami sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa persiapan ibadah minggu ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didi yang akan melayani, menyampaikan kebenaran firman dan memimpin perjamuan kudus, suci kuduskan. Dan urapi jemaat Tuhan, siapkan mereka, beri kesehatan semua, dan kerinduan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, dengan pribadi-Mu. Engkau hadir melawat umat-Mu yang sakit peroleh kesembuhan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Dan rahasia-rahasia yang Kau singkapkan ketika kami ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ketika kami sehati dengan kebenaran firman-Mu, melangkah dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian dan pelayanan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Tim worshiper, multimedia, semua yang ambil bagian pelayanan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan.
Sampai jumpa esok pagi dalam ibadah berjaman kudus. Persiapkan hati, tubuh, roh, dan jiwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.